Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini yang insyaallah diberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Jangan Menyerah karena hidup itu pilihan kita. Remaja zaman sekarang banyak banget kan, baru mau dikasih pelajaran sama gurunya udah bapak stop dulu jangan banyak-banyak ya pak ngasih tugasnya, padahal bapaknya tuh baru mau anak-anak, bapak mau ngasih bapak jangan banyak-banyak ya ngasih tugasnya, padahal kan belum dikasih tugasnya banget gitu kan, udah ngomong pak jangan lupa jangan banyak-banyak ya pak, ya Allah, padahal kan tinggal jalanin apa gitu ya, tinggal dijalanin aja gitu, padahal kan hidup itu pilihan diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan kita gitu belum dikasih pekerjaan yang benar-benar berat, tiba-tiba kita udah ngeluh kan, padahal ya namanya hidup tinggal dijalani, bukan disesali gitu, bukan buat harus kenapa sih hidup aku sial banget hari ini nyampe gini, padahal itu tuh bukan sial sebenarnya, kitanya aja nggak mau berusaha, nggak mau ngejalanin apa yang udah Allah kasih buat kita, tapi kitanya masih ngeluh. Nah jadi ya di mana pas saat kita dikasih pekerjaan yang berat itu kita udah nyerah duluan, padahal belum kita kerjain udah nyerah gitu kan. Banyak banget kan zaman sekarang tuh kayak gitu, padahal anak kecil, lihat deh anak kecil yang di luar sana gitu, kayak yang di Palestina, padahal mereka masih ada semangat buat berjuang, buat ngalahin orang-orang kafir gitu, tapi mereka ini ngeluh enggak kan, malah mereka bersemangat buat gimana caranya mereka bisa membunuh gitu, mengalahkan orang-orang kafir gitu kan. Nah kita gitu padahal cuman dikasih pelajaran gitu, padahal dikasih pekerjaan sedikit gitulah, dikasih pekerjaan sedikit kitanya udah ngeluh, apalagi nanti gitu kan udah besar kita dikasih amanah gitu, kayak misalkan kamu harus pegang dakwah ini ya, ini kamu jadi JM-nya atau apa gitu misalkan, terus kitanya deg-degan, nggak mau aku nggak mau, aku pengennya jadi orang biasa aja, nggak mau jadi apa-apa, padahal kan tinggal jalanin gitu ya, padahal tinggal dijalanin gitu. Itu mungkin bisa jadi di situ dapat pahalanya, ladang pahalanya buat dirinya sendiri gitu. Nah terus emang sekarang kan namanya juga masih sistem yang belum benar ya, jadi ya mau gimana pun caranya belum bisa kan kita menegakkan khilafah, tapi kita harus berusaha gimana caranya kita bisa menegakkan khilafah. Ya bisa jadi di tahun depan kita bakal khilafah bakal tegak, amin ya. Nah ingat juga nih, amal perbuatan itu harus dikaitkan dengan ruh. Kalau tidak dikaitkan dengan ruh gak bakal berjalan. Contohnya misalkan si fulan pengen dapetin uang, tapi dia gak mau berusaha, pengennya diem gitu, duduk. Ya kita duduk diem, bakal ngasilin uang enggak kan gitu. Kalau misalkan diri kita, amal perbuatan kita gitu dikaitkan dengan ruh, ya insya Allah bakal berjalan gitu kan. Apalagi nih orang-orang kayak apa sih kalau pekerjaan yang tukang arsitektur gitu ya, kayak arsitektur itu. Nah itu apa nggak tahu ya, arsitektur kan. Nah mereka kerja di tempat yang tinggi, itu tinggi banget, berapa meter? Mungkin tingginya bisa nyampe berapa meter ya? 7.000 meter tinggi gak? 700 meter ya. Nah ya misalnya 700 meter gitu, tinggi banget kan. Tapi mereka apa? Ya itu tantangan mereka gitu. Apapun yang mereka jalani ya intinya halal gitu, ya udah mereka jalanin gitu. Mereka masih berusaha gitu buat nyari uang kayak gitu tuh, masih berusaha gitu lah, masih mending ya orang-orang kayak gitu. Tapi mereka takut nggak? Takut ketinggian nggak? Takut sebenarnya. Tapi karena memang mereka bukan nekat, karena mereka pengen mendapatkan hasil yang terbaik untuk keluarganya, mereka rela
apa sih, mengorbankan dirinya untuk bekerja seperti itu. Nah, masa kita padahal baru dikasih tugas sedikit, misalkan dikasih amanah, kamu tolong jagain pondok ini ya, saya mau pergi dulu, nanti kalau saya udah pulang dari misalkan Medan, saya pulang dari Medan baru start pondokannya biar saya yang pegang. Nah, kita baru dikasih amanah kayak gitu, misalkan dikasih amanah kayak gitu, tiba-tiba pas kita jalanin kita gak bisa apa-apa, kita diem gitu, padahal kan kita yang namanya amanah itu harus dijalankan kan, harus dijalankan dengan baik gitu. Kalau misalkan nggak dijalani dengan baik ya hasilnya jadi nihil kan, jadi kecil banget gitu. Nah ya udah, kalau memang itu yang orang itu sampaikan, saya nitip ini ya udah jalanin. Ya bisa nggak bisa kita harus kerjain, nggak harus dikerjain, karena itu kan sebuah amanah. Apalagi amanah itu bisa jadi di situ kita dapat ladang pahalanya juga kan, dapat keberkahannya di situ, bisa jadi kan, kita kan nggak tahu, bisa jadi kan setiap amal perbuatan kita yang dilakukan itu bisa menjadi nilai juga kan, nilai kimah. Nah itu bisa menjadi nilai juga kan. Pokoknya setiap amal perbuatan yang kita lakukan pasti mendapatkan nilainya, entah itu nilainya besar atau enggak, tapi ya insya Allah itu apa yang kita kerjakan pasti bakal dapat nilainya walaupun sedikit juga. Nah jadi jangan langsung mengeluh gitu. Sesuatu itu kita yang menjalani, bukan orang lain. Nah ya kalau misalnya itu sesuatu yang kita jalani, berarti harus kita jalani juga kan. Kalian mau istimewa atau biasa? Mau jadi orang istimewa atau biasa? Istimewa kan? Nah makanya dari sekarang nih, kalian pengen menjadi orang istimewa tapi nggak ada usahanya, ya nggak bakal dapet juga kan, nggak dapet keinginan kitanya. Tapi kalau misalkan kita memang benar nekat kita mau jadi orang istimewa, harus kita jalanin. Apapun resikonya harus kita jalanin. Bagi kan ada ibaratnya kayak apa sih? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi jangan langsung mengeluh. Apapun, misalnya baru cuman disuruh hafalan misalnya sama guru kita, kamu ngafalin 3 hari 1 juz ya. Aduh, bu, nggak bisa bu, nggak bisa. Udah susah bu, udah susah. Padahal belum kita jalanin gitu, belum kita jalanin tapi udah ngeluh. Padahal mah ya udah sih, jalanin dulu aja. Itu kan harus dijalanin. Ya intinya jalanin dulu aja yang sekarang, nggak usah mikir-mikir yang bakal datang gitu. Boleh dipikirkan masa depan, tapi saat ini kita kerjain dulu aja yang saat ini kita kerjakan gitu kan. Nah mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri saya, bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.